Dah tahu ke dampak positif game roleplay untuk anak? Hari ini kita akan bahas sebuah game roleplay yang sangat populer di kalangan budak-budak kecil. Tentunya di program Dah Tahu ke? Yuk kita sama-sama cari tahu. Sebetulnya, game roleplay ini bisa punya banyak manfaat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bermain roleplay bisa meningkatkan berbagai kemampuan. Mulai dari kemampuan kognitif, emosional, sosial, sampai bahasa. Dari segi kognitif, anak bisa meningkatkan keterampilan memecahkan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Dari segi emosi, anak bisa berlatih untuk lebih memahami emosi orang lain, memahami emosinya sendiri, dan mengekspresikan emosi yang dia rasakan melalui karakter yang dia mainkan. Dari aspek sosial, anak-anak bisa belajar untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan bahkan kemampuan kerjasama. Dan secara bahasa, anak-anak juga bisa memperbanyak kosakata yang dia punya, dan secara tidak langsung, game ini juga bisa jadi tempat latihan untuk bercerita atau storytelling pada orang lain. Gimana dan game roleplay seperti apa yang bisa bermanfaat untuk anak? Sebenarnya game roleplay ini tidak cuma terbatas pada roleplay yang bentuknya digital. Roleplay bisa juga banyak macamnya. Kalau yang bentuknya offline, contohnya adalah main seperti peran dokter-dokteran, pura-pura jadi guru, dan lain-lain. Lalu bisa juga bercerita sambil memakai boneka sebagai tokoh-tokoh yang lagi diceritakan, atau bermain peran lainnya secara langsung. Kalau yang dalam bentuk digital atau online bisa menggunakan chat, sosial media, game khusus roleplay, sampai aplikasi roleplay yang didesain untuk edukasi. Yang penting dalam memainkan game ini, orang tua harus memastikan keamanan anak, kesesuaian umur, dan kesesuaian isi dari roleplay tersebut. Game roleplay yang dilakukan secara online saat ini banyak diisukan memberikan dampak negatif karena bisa membuat anak-anak kecanduan untuk bermain peran. Semua yang bersifat adiktif mungkin tidak baik. Gimana sih adiksi atau kecanduan ini bisa mempengaruhi kejiwaan anak? Jadi, anak bisa menjadi kecanduan dengan suatu game, khususnya game roleplay, ketika anak menjadikan game sebagai tempat lari dari masalah atau dari tekanan yang dialami di kehidupan nyata. Akan menjadi bahaya ketika anak merasa lebih nyaman hidup di dalam game roleplay daripada di kehidupan nyata. Hal ini bisa terjadi ketika tidak ada alternatif kegiatan lain yang bisa membuat anak tertarik, kurangnya perhatian dari orang sekitar, terutama orang tua, dan tidak adanya pengawasan yang cukup dari orang tua. Apa tanda-tanda ketika jiwa seorang anak sudah rusak karena bermain game roleplay? Ada beberapa tanda yang menandakan bahwa anak udah terpengaruh secara negatif oleh game roleplay. Di antaranya adalah anak terus-menerus memikirkan dan membicarakan game roleplay. Anak mulai tidak memenuhi tanggung jawabnya seperti sekolah, kerjaan rumah, bersih-bersih, dan lain-lain karena waktunya dihabiskan untuk main game roleplay. Tanda lainnya adalah anak mulai menarik diri dari lingkungan. Emosinya jadi lebih meledak-ledak, tidur terganggu, fisik juga terganggu karena kelamaan main game. Dan yang paling parah adalah ketika anak udah susah untuk membedakan mana nih kehidupan di game dan mana kehidupan nyata. Apakah terlalu kecanduan bermain peran bisa membuat anak tidak bisa keluar dari dunia imajinasinya? Jawabannya iya bisa. Kalau sudah kecanduan, bisa jadi salah satu efeknya adalah anak jadi kesulitan membedakan mana yang nyata dan mana yang game. Kalau udah seperti ini, tandanya harus segera diatasi. Bagaimana saran bagi orang tua jika anaknya kecanduan main game roleplay? Ketika anak sudah kecanduan main game roleplay, ada beberapa hal yang bisa orang tua lakukan. Yang pertama, orang tua perlu mengkomunikasikan kekhawatirannya kepada anak. Tanyakan kepada anak apa yang dia rasakan dan apa yang sebenarnya membuatnya terus bermain game roleplay. Orang tua juga bisa memberitahu kepada anak dampak dari kecanduan game. Yang kedua, orang tua perlu tetapkan batas waktu main game. Ketiga, cari bersama-sama alternatif kegiatan lain yang bisa dilakukan selain main game. Yang keempat, selalu awasi game yang anak mainkan. Yang kelima, orang tua sebaiknya juga menjadi contoh bagi anak dalam memakai gadget. Yang keenam, selalu bantu dan dukung anak dalam masa menghilangkan kecanduannya. Dan apabila kecanduannya makin parah, disarankan untuk ke profesional yang ahli dalam bidang kecanduan game. Apa potensi bahaya game roleplay bagi anak-anak? Selain kecanduan, potensi bahaya lainnya adalah kalau anak-anak bermain game roleplay dengan orang yang di luar usianya,
atau peran yang dimainkan juga tidak sesuai dengan usianya, resiko dari situasi ini yaitu anak jadi bisa mudah dimanipulasi dan rentan terhadap kejahatan di media sosial. Saksikan terus Melayu TV, khususnya program Dah Tahu Ke? Yuk kita sama-sama cari tahu. Melayu TV, kita serumpun.